Tapi walaupun Su Yang masih berada di tahap pemurnian Qi, kesaktian ilmunya sudah berada di puncak tertinggi karena ia telah bermeditasi selama 100.000 tahun di dalam gua. King Su yang melihat hal itu pun sangat terkejut karena Su Yang dengan mudahnya mengalahkan semua orang dari sekte Yunsan. Bahkan Yun King dibuat lari terbirit-birit olehnya. Dua orang yang tersisa dari sekte Yunsan pun terus berlari menjauh dari Su Yang. Tapi tiba-tiba saja Su Yang berada di depan untuk menghadang mereka. Karena sangat ketakutan, dua orang itu pun memohon ampun kepada Su Yang. Tapi dikarenakan Su Yang sudah terlanjur sangat marah karena sekte Tianlan akan dimusnahkan oleh mereka. Dan karena hal itu jugalah Su Yang tak akan mengampuni mereka. Yun King meskipun dalam keadaan terdesak seperti itu, tapi di dalam hatinya ia berjanji akan menghancurkan sekte Tianlan. Mengetahui kelicikan itu, Su Yang pun berkata, jika dirinya tidak datang, pasti mereka sudah memusnahkan sekte Tianlan. Mengetahui hal itu, Su Yang pun akan membantai sekte Yunsan dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Yun King pun berkata jika berani Su Yang harus melawan ayahnya dan bukan dirinya. Tapi Su Yang menjawab jika ia akan melenyapkan Yun King terlebih dahulu. Setelah itu baru memusnahkan ayahnya dan juga sekte Yunsan. Dan tiba-tiba saja Su Yang langsung mengambil nyawa Yun King dengan begitu mudah. Setelah itu, tetua sekte memohon ampun agar nyawanya tak direnggut oleh Su Yang. Tapi Su Yang justru menyuruh tetua itu untuk mengantarkannya ke lokasi tempat sekte Yunsan berada. Di sisi lain, kita melihat para murid sekte Yunsan yang tengah giat berlatih. Tapi tiba-tiba saja langit terlihat menjadi gelap disertai gemuruh petir yang sangat menakutkan. Mereka tidak menyadari jika itu semua adalah awal kehancuran dari sekte Yunsan. Dan dalam sekejap petir menyambar membuat semua murid yang ada di sana modar dan terkapar. Patriark sekte Yunsan pun langsung muncul ke arena dan melihat semua kejadian aneh itu. Dari kejauhan terlihat Su Yang yang telah berada di istana sekte Yunsan. Dengan sangat santainya Su Yang pun langsung menantang patriark sekte Yunsan yang bernama Liu Zhen agar ia mau berduel dengan Su Yang. Karena merasa sangat diremehkan, Liu Zhen pun langsung menerima tantangan tersebut. Sehingga terjadilah pertarungan yang cukup menggelegar di antara mereka. 竟敢杀我儿！我定有你陪葬！歼灭了你的宗门，庶子！ Liu Zhen pun keheranan mengapa Su Yang tidak terbang seperti dirinya. Dan ia pun semakin kebingungan di saat Su Yang mengaku jika dirinya masih di tahap pemurnian Qi. Liu Zhen pun langsung mengeluarkan berbagai jurus andalan sekte Yunsan. Tapi semua usahanya itu sia-sia saja karena Su Yang hanya dengan santuy menepis semua serangan itu. Karena Liu Zhen terus terpojok dan semakin kewalahan, dirinya pun langsung memanggil leluhur dari sekte Yunsan. Leluhur itu pun langsung datang dan ia telah berada di ranah Nasken Soul. Melihat Su Yang telah mengobrak-abrik sekte Yunsan, leluhur itu pun masih saja terus meremehkan Su Yang karena ia menganggap jika Su Yang masih berada di ranah pemurnian Qi. Kemudian Su Yang pun perlahan ingin membantai Liu Zhen terlebih dahulu dengan menggunakan sebuah pedang legendaris. Saat Su Yang berhasil membunuh Liu Zhen dengan sangat mudah, hal itu pun membuat leluhur sekte Yunsan sangat terkejut. Ditambah lagi pedang milik Su Yang berasal dari zaman 10.000 tahun yang lalu. Sehingga hal itu lagi-lagi membuat leluhur sekte Yunsan tercengang. Kemudian leluhur sekte Yunsan pun langsung mengeluarkan berbagai jurus yang sangat mengerikan. Akan tetapi di hadapan Su Yang hal itu hanyalah sia-sia saja. Karena Su Yang dapat dengan mudah menghancurkan jurus tersebut. Sehingga terjadilah pertarungan yang cukup sengit saat itu juga. Dan saat leluhur sekte Yunsan semakin terdesak, ia pun mengeluarkan jurus rahasia miliknya. Yang ternyata jurus itu mengeluarkan monster naga raksasa. Leluhur itu pun dengan sangat percaya diri berkata, jika Su Yang pasti akan musnah dilahap oleh monster naga tersebut. Namun sungguh tak disangka jika Su Yang dapat mengalahkan naga itu hanya dalam sekali tebasan saja.
Leluhur sekte Yunsan yang melihat hal itu pun sangat shock karena menurutnya semua ini tak mungkin terjadi. Dan ia juga tak percaya jika Suyang masih di tahap pemurnian Qi. Setelah itu, Suyang langsung mencabut nyawa dari leluhur sekte Yunsan tersebut. Setelah dirinya menghancurkan satu sekte dengan sangat mudahnya, tiba-tiba King Su datang di arena membawa bala bantuan. King Su pun sangat terkejut melihat sekte Yunsan yang telah hancur berkeping-keping. Kemudian setelah itu, Suyang pun memperkenalkan dirinya kepada King Su dan yang lainnya. Saat mereka mengetahui nama Suyang, mereka semua langsung memberikan penghormatan karena Suyang adalah seorang leluhur dari sekte Tianlan.